Hi, how are you? It's nice to meet you. Let me introduce myself. My name is Albertason Krisnowo and my class Management 25B. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi negotiation dari mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi, di materi ini kita akan menjelaskan apa sih itu negosiasi atau negotiation. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Let's go. Nah, di sini dengan judul negosiasi dalam komunikasi bisnis. Baik, tujuan pembelajarannya di sini ada konsep dasarnya memahami definisi dan urgensi negosiasi dalam ekosistem bisnis modern. Lalu yang kedua ada strategi dan taktik menguasai metode BATNA, ZOPA, dan pendekatan win-win. Lalu yang ketiga ada implementasi, mempraktikkan tahapan negosiasi dari persiapan hingga penutupan. Kita masuk. Nah, apa sih itu negosiasi bisnis? Negosiasi bisnis adalah proses komunikasi di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berupaya mencapai kesepakatan bersama. Ini bukan sekedar tawar-menawar harga, melainkan upaya kolaborasi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan komersial. Jadi negosiasi itu adalah proses komunikasi di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda. Dan ini bukan sekedar tawar-menawar. Ini adalah kolaborasi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan komersial. Lalu komunikasi dan negosiasi. Hubungan simbiotis. Negosiasi adalah bentuk khusus dari komunikasi persuasif. Ada komunikasi, pertukaran ide dan informasi. Lalu ada negosiasi, komunikasi transaksional untuk resolusi konflik atau pembuatan kontrak. Tanpa keterampilan komunikasi yang efektif, kesepakatan bisnis sulit tercapai secara optimal. Jadi itu kenapa kita harus adanya komunikasi dan negosiasi agar kesepakatan bisnis sulit tercapai secara optimal. Lalu ada karakteristik negosiasi, ada keterlibatan pihak, minimal 2 orang atau kelompok, ada konflik kepentingan, ada perbedaan keinginan atau kelebihan, keinginan kesepakatan, kedua pihak lebih suka sepakat daripada berselisih. Lalu ada proses timbal baliknya melibatkan pertukaran atau konsesi, take and give. Lalu ada hasil formal berakhir pada kesepakatan lisan atau kontrak tertulis. Lalu ada negosiasi distributif. Di sini fokus atau klaim nilai win-lose. Di pihak pertama di sini ada 80% dan pihak yang kedua adalah 20%. Keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak lainnya. Umum terjadi pada negosiasi harga sekali transaksi. Lalu kita masuk ke negosiasi integratif. Fokus penciptaan nilai, pendekatan win-win, mengidentifikasi kepentingan bersama untuk memperbesar kue sebelum membaginya, membangun hubungan jangka panjang dan kepercayaan. Di sini totalnya 50-50 menjadi totalnya 100% ya. Lalu konsep kunci atau BAT. Nah, BATNA best alternatif. Di sini plannya B. Anda best alternative to negotiations agreements. Tindakan terbaik yang akan diambil jika negosiasi saat ini gagal total. BATNA menentukan kapan Anda harus walk away atau meninggalkan meja perundingan. Lalu konsep kunci yang selanjutnya ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Di sini rentang harga atau persyaratan di mana kesepakatan dapat terjadi bagi kedua pihak. Ada buyer max dan seller min. Di sini ada persiapan, riset dan goal, pembukaan rapot,
informasi eksplorasi, bargaining, konsesi, lalu yang terakhir ada penutupan atau finalisasi. Oke, kita lanjut. Ada persiapan atau paling vital. Gagal persiapan sama dengan siap gagal. Aspek yang perlu disiapkan itu ada identifikasi batna, diri, dan lawan. Lalu tetapkan reservation price atau batas akhir. Pahami budaya dan gaya lawan bicara. Siapkan data pendukung atau objektif. Kita lanjut. Di sini ada pembukaan dan building rapport. Oke, di sini menciptakan atmosfer. Langkah awal menentukan nada negosiasi. Gunakan small talk untuk meredakan ketegangan. Yang kedua ada tetapkan aturan main, ground rules. Lalu yang ketiga, sampaikan agenda secara transparan. Dan yang terakhir, tunjukkan sikap profesional dan terbuka. Lalu pertukaran informasi, di sini ada dengarkan lebih baik dan observasi nonverbal. Nah, dengarkan lebih baik ini, gunakan pertanyaan yang terbuka atau open-ended question. Tujuannya adalah untuk memahami kepentingan interest, bukan hanya posisi atau position. Lalu, observasi nonverbal, perhatikan bahasa tubuh lawan. Apakah mereka ragu atau setuju, atau justru tertekan. Informasi tersembunyi sering muncul dari apa yang kita katakan. Kita lanjut. Lalu ada tawar-menawar atau bargaining. Nah, di sini ada 3, ada konsesi, anchoring, packaging. Konsesi jangan berikan diskon gratis, minta sesuatu sebagai gantinya. Atau if do you do, then I do you do. Then I do. Anchoring, penawaran pertama sering menjadi jangkar psikologis untuk sisa negosiasi. Packaging, gabungkan beberapa isu seperti harga, garansi, pengirim, dan pengiriman dalam satu paket tawaran. Lalu penutupan atau formalisasi, di sini ada soft start proses flow diagram. Pastikan semua poin kesepakatan dicatat dengan jelas. Langkah akhirnya ringkas semua keputusan utama, tetapkan tenggat waktu implementasi, ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, lalu segera buat dokumentasi tertulis. Jadi ini langkah akhir dari penutupan formalisasi. Lalu ada principles negosiasi, ada 3, pisahkan orang. Lalu ada fokus kepentingan, kriteria objektif. Pisahkan orang ada keras pada masalah, lembut pada orang. Lalu fokus kepentingannya bukan pada posisi ego masing-masing. Lalu kriteria objeknya gunakan standar pasar atau hukum sebagai acuan. Lalu pesan nonverbalnya, signal komunikasi. Kontak mata menunjukkan kepercayaan diri. Postur tubuh terbuka atau condong ke depan versus tertutup melipat ke tangan. Intonasi suaranya tenang namun tegas membantu mengendalikan situasi. Lalu menghadapi deadlock. Nah, di sini ada solusi macetnya jika negosiasi berhenti di tengah jalan. Gunakan cafe break untuk meredakan emosi. Ganti anggota tim negosiasi, bawa isu baru untuk ditukarkan. Gunakan mediator pihak ketiga jika perlu. Lalu sini kita masuk ke etika dan budaya. Lintas budaya ada integrasi dan era digital. Lintas budaya hargai perbedaan waktu, bahasa, dan etiket bisnis global. Lalu integrasinya hindari kebohongan atau takdir kotor demi keuntungan singkat. Lalu era digitalnya negosiasi virtual memerlukan kejelasan visual dan audio yang prima. Yap. Baik, sampai di sini saja materi kita. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya.
di next video. Bye bye.